Baik, perkenalkan nama saya Sheila dari kelas MJ101. Kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang sudah saya buat berdasarkan video YouTube atau webinar dari YouTube. Judulnya adalah International Webinar on Wireless Communication and Future of IoT oleh Dr. Ananaya. Baik, jadi langsung saja ke pembahasannya. Artikel yang pertama, masa depan Internet of Things dan komunikasi antar nirkabel. Jadi latar belakangnya, Dr. Ananaya adalah seorang profesor, peneliti dan ilmuwan di Yutan University, Danang, Vietnam. Beliau bergelar PhD bidang ilmu komputer, berfokus pada komunikasi sensor, kecerdasan kawanan, dan simulasi jaringan. Berkarir hampir 16 tahun dan telah mempublikasikan 425 makalah penelitian serta 72 jurnal terindeks SCI, memiliki 15 sertifikasi dari organisasi yang berkaitan dengan IT, misalnya Google dan Microsoft. Beliau juga telah memenangkan 26 penghargaan atas kontribusinya dalam penelitian dan pengajaran. Jadi dalam webinar ini, Dr. Ananaya akan membahas mengenai komunikasi nirkabel masa depan, khususnya teknologi 6 giga dan Internet of Things. Baik, tadi topik pembahasannya, beliau menjelaskan bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat dan mengatakan bahwa apa yang kita gunakan hari ini mungkin akan ketinggalan zaman di tahun-tahun yang akan datang. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai masa depan komunikasi nirkabel. Dimulai dari standar 0 giga hingga sampai saat ini 5 giga menuju ke 6 giga. Dan kemajuan ini berasal dari dorongan juga motivasi untuk beralih ke teknologi lebih maju serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Diperhatikan juga tantangan utama dalam pengembangan teknologi 6 giga ini itu ya dari yang tadi, dorongan dan motivasi. Juga teknologi ini dirancang untuk memiliki latensi yang lebih rendah, efisiensi yang lebih tinggi, dan bandwidth yang lebih luas. Banyak tantangan yang masih dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur dan kualitas jaringan yang belum stabil. Yang kedua, ada Internet of Things. Dr. Ananaya menekankan bahwa teknologi IoT sedang berkembang pesat dan akan beralih ke tahap konsep Internet of Everything atau IoE yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan dengan kecerdasan buatan, edge computing, serta fog computing. Dan IoE merupakan pembatas berikutnya yang dapat menghubungkan benda, orang, serta data, dan memungkinkan memberi pengalaman yang baru. Dan konsep Edge AI, Digital Twin AR, serta blockchain itu juga mampu meningkatkan IoT-nya. Nah, maka dari itu penting untuk terus memperbaharui pengetahuan agar dapat berkontribusi dalam dunia yang semakin terkoneksi dan cerdas. Dr. Ananaya juga membicarakan bagaimana teknologi 6 giga ini sudah muncul sejak tahun 2020. Ia mencontohkan beberapa perangkat yang sudah kompatibel dengan 5 giga seperti iPhone 12 dan Samsung Galaxy Note 20. Tapi menekankan bahwa tanpa infrastruktur jaringan yang memadai, teknologi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, di akhir pembahasannya, Dr. Ananaya menekankan bahwa masa depan komunikasi nirkabel tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada kesiapan kita dalam menggunakan dan mengembangkan solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi dalam berbagai faktor. Nah, sebagai penutup, pembahasan di webinar ini memberi gambaran mengenai komunikasi nirkabel 6 giga hingga Internet of Things, dan Dr. Ananaya juga memberi tambahan inspirasi bagi pemula di bidang ini dalam webinarnya.
Ia juga tak lupa memberitahu apabila teknologi ini juga bisa membawa tantangan apabila tidak berdampingan dengan visi dan misi awalnya. Nah, itu merupakan pembahasan dari artikel yang pertama. Ada artikel yang kedua, da- ber- bersumber dari webinar yang berjudul Star Not The Final Frontier Building with Satellite IoT Using Blues and Skylo. Dan kita lanjut saja ke pembahasannya. Judulnya adalah Blue Star Node dan Skylo dalam membangun Internet of Things. Eh, Bahasan utamanya. Yang pertama ada konsep wireless harmonization. Produk Blues memungkinkan pengembang untuk memilih teknologi akses radio tanpa terkunci dalam satu opsi sejak awal. Produk dapat dikembangkan lebih dulu dan baru kemudian ditentukan jenis konektivitasnya terbaik sesuai dengan lokasi fisik deployment. Yang kedua, Blues and Arduino Partnership. Blues bekerja sama dengan Arduino dalam proyek Optamini EPLC dan memungkinkan fleksibilitas dalam pilihan konektivitasnya. Kemudian ada produk Blue Star Node. Jadi Star Node itu merupakan add-on satellite untuk Node card yang memungkinkan fallback atau backup ke satelit jika koneksi seluler atau WiFi terputus. Nah, perangkat ini tidak sendiri, tetapi bekerja sama dengan yang namanya Node card. Dan komunikasi ini dilakukan melalui jaringan satelit geostasioner Skylo Technologies. Nah, eh, produk ini dibanderol dengan harga $49 dan akan tersedia mulai 3 Juni, yaitu dari informasi dari videonya. Juga StarNote dibekali dengan 18 kilobyte data gratis, cukup untuk mengirim 150 byte per hari selama setahun. Serta akan dikenai biaya tambahan setelah batas gratis, yaitu sekitar $0,75 per kilobyte. Nah, yang keempat, ada keunggulan Blues. Tidak ada biaya langganan bulanan atau minimal penggunaan data. Dukungan untuk berbagai MCU, bahasa pemrograman, OS, dan layanan cloud. Sistem komunikasi yang aman dan efisien dengan enkripsi end-to-end. Yang kelima, cara kerja Blue Star Node. Data dikirim dari Node Card ke Star Node, lalu ke satelit Skylog, kemudian ke Node Hub, dan akhirnya diteruskan ke cloud pilihan pengguna. Kemudian ini menggunakan protokol komunikasi non-IP data delivery untuk efisiensi transmisi data. Juga memerlukan pengaturan melalui API card transport untuk menentukan mode komunikasi. Juga ini perlu menggunakan template Node.js untuk menghemat bandwidth. Sebagai penutup, Starnode mampu memberi kemudahan dengan dalam konektivitas satelit. Skylo saat ini meliputi Eropa, Australia, Jepang, dan sudah sampai ke Amerika Utara dan terus meluas ke negara-negara lainnya. Dan hal ini tentu memberi IoT potensi untuk meluas dan terus bergerak. So, kita ada di akhir pembahasan. Apabila Jadi saya langsung ke penutup saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.